Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 akan menjelaskan langkah-langkah Fourier terkait aplikasi kita, yaitu tentang penerapan transformasi Fourier pada proses kompresi citra digital menggunakan Python. Jadi, walaupun kita masuknya ke transformasi Fourier, kita akan lebih dalamnya ke JPG optimization. Kemudian kita akan langsung ke langkah-langkahnya aja. Nah, yang pertama ini adalah langkah kerja Fourier, yaitu citra sebagai matriks Pixel. Jadi, kita ada tiga kanal, yaitu kanal R atau red, kanal G atau green, dan kanal B atau blue. Jadi, nilai kanal dari 0 sampai 255. Jadi, angka nilai 0 itu adalah hitam, dan angka 255 adalah putih. Jadi, setiap kanal diproses FFT secara terpisah. Untuk gambar warna, ada tiga tabel sekaligus yang saya tadi sebutkan. Ketiga tabel ini dipisah dulu dan masing-masing diproses sendiri-sendiri. Kemudian langkah kedua akan dilanjutkan oleh Mas Elang. Lalu yang selanjutnya adalah eh, setelah citra dipisahkan per kanal, fungsi FFT tadi dipanggil pada masing-masing kanal. Inilah inti dari transformasi Fourier yang terjadi. Yang terjadi di sini adalah angka-angka piksel yang tadinya merepresentasikan di mana warna itu berada, sekarang diubah menjadi angka-angka yang merepresentasikan seberapa sering pola itu berulang. Hasilnya adalah matriks bilangan kompleks. Setiap elemen menyimpan dua informasi sekaligus. Amplitude yaitu seberapa kuat frekuensi itu, dan fase atau posisi gelombang frekuensi itu. Frekuensi rendah artinya pola yang berulang perlahan. Ini yang membentuk warna dasar dan bentuk besar objek. Frekuensi tinggi artinya pola yang berulang cepat. Ini yang membentuk tepi tajam, detail, halus, dan noise. Lalu untuk langkah 3, FFT shift, eh, yaitu geser frekuensi ke tengah. Hasil mentahan dari FFT yang tadi menempatkan frekuensi rendah di keempat pojok matriks, bukan di tengah, bukan di tengah. Ini bukan kesalahan, melainkan konvensi matematis FFT yang menghitung dari indeks 0. Masalahnya, kita ingin membuat filter berbentuk lingkaran di tengah matriks, dan lingkaran itu harus mengenai frekuensi rendah, bukan frekuensi tinggi. Maka, fungsi tadi dipanggil untuk menukar posisi kuadran-kuadran matriks, sehingga frekuensi rendah berpindah ke pusat. Setelah langkah ini, bagian tengah matriks, apa, yaitu frekuensi rendah atau terang. Bagian tepi, yaitu frekuensi tinggi atau gelap. Lalu langkah selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Dan yang selanjutnya, langkah keempat, ada ideal low pass filter. Sekarang dibuat sebuah topeng berbentuk lingkaran. Semua nilai di dalam lingkaran diisi angka 1 atau dipertahankan. Semua yang di luar diisi angka 0 atau dihapus. Topeng ini dikalikan langsung dengan matriks frekuensi. Efeknya, semua frekuensi tinggi di luar lingkaran langsung menjadi nol, seolah-olah informasi detail tajam dan noise dihapus. Besar kecilnya lingkaran dikontrol oleh slider radius di aplikasi. Radius besar sama dengan banyak frekuensi yang dipertahankan, sama juga kualitas tinggi. Radius kecil hanya frekuensi paling rendah yang tersisa, sama dengan gambar lebih blur tapi data lebih sedikit. Dan di langkah 5 ada inverse FFT atau kembali ke domain spasial. Setelah difilter, data semakin dalam bentuk domain frekuensi. Belum bisa dilihat sebagai gambar. Maka NBFFT IFFT shift dipanggil dulu untuk mengembalikan susunan kuadran ke posisi semula. Lalu NBFFT IFFT2 dipanggil untuk melakukan transformasi balik, mengubah data frekuensi kembali menjadi pixel. Hasilnya,
masih berupa bilangan kompleks, sehingga NP-ABS dipakai untuk mengambil nilai absolutnya atau magnitudonya saja. Terakhir, klip 0,255 memastikan tidak ada nilai yang keluar dari rentan valid pixel. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan untuk langkah yang keenam atau langkah yang paling akhir. Langkah keenam sendiri yaitu ada rekomposisi RGB dan simpan tiga kanal yang tadi diproses terpisah atau RGB yang sekarang digabungkan kembali menjadi satu citra berwarna menggunakan image merge dalam kurung RGB. Citra final ini di citra final ini kemudian disimpan sebagai file JPEG dengan quality 95 dan optimize sama dengan true. Untuk parameter optimize sendiri yaitu true yaitu membuat film menjalankan movement encoding yang lebih efisien sehingga ukuran file lebih kecil tanpa mengubah pixel sama sekali. Oke, di sini ada implementasi aplikasi untuk Minimbo sendiri. Meskipun penelitian ini mendalami transformasi Fourier atau FFT sebagai dasar analisis domain frekuensi, aplikasi ini sendiri dapat menggunakan pendekatan JPEG optimization untuk mencapai efisiensi kompresi yang lebih tinggi tanpa menggunakan ketajaman visual. Untuk fitur utama implementasi aplikasi ini sendiri yaitu ada analisis. Yang pertama ada analisis domain frekuensi. Ini untuk mengidentifikasi redundansi visual pada citra berdasarkan prinsip bahwa energi utama gambar berada pada frekuensi rendah. Lalu ada metadata stripping. Ini digunakan untuk menghapus data non-visual seperti exit, GPS, profil warna yang tidak mempengaruhi pixel tetapi menambah ukuran penyimpanan file. Lalu ada chroma subsampling. Jadi, ini digunakan untuk mengoptimalkan data warna karena mata manusia lebih pekat terhadap perbedaan kecerahan, prominence, dan perbedaan warna atau prominence. Lalu yang terakhir ada Huffman encoding atau optimasi. Ini menggunakan pengkodian entropi yang lebih efisien untuk menyimpan data frekuensi, menghasilkan rasio kompresi lebih agresif dibandingkan metode lossless. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya untuk kesimpulan sendiri yaitu Afriza Afianda. Terima kasih. Baik, untuk kesimpulannya adalah berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian aplikasi Minimbo, terbukti bahwa penerapan algoritma FFT menggunakan NumPy sangat efektif dalam mengubah domain citra dari spasial ke frekuensi. Nah, apakah aplikasi ini cuma membuang frekuensi tinggi? Eh, Sesuai dengan studi literatur mengenai optimasi FFT dan kompresi di Python, kami juga menggabungkan eh, teori frekuensi tersebut dengan JPEG optimization. Nah, apa itu JPEG optimization? Yaitu adalah proses untuk mengurangi ukuran file gambar berformat JPEG tanpa menurunkan kualitas visual secara signifikan bagi mata manusia. Jadi, yang kita kurangi itu hanyalah ukuran filenya, bukan secara visual. Jadi, untuk visual masih tetap sama. Dan lalu, meskipun transformasi Fourier ini digunakan sebagai dasar analisis struktur frekuensi citra, aplikasi kita ini menggunakan pendekatan JPEG optimization untuk menjaga keseimbangan antara ukuran file dan kualitas visual tanpa efek blur dari filtering ekstrim. Dan untuk mekanismenya sendiri itu adalah ide Lopez filter yang interaktif. Ini berhasil mereduksi ukuran file secara signifikan. Sementara
Teknik dekomposisi kanal RGB secara independen memastikan akurasi kromatik tetap terjaga dibanding algoritma lossless. Kompresi lossy berbasis Fourier menawarkan reduksi ukuran lebih agresif dengan kualitas visual yang tetap optimal. Oke, dan untuk selanjutnya mungkin kita akan sedikit melakukan demonstrasi. Silahkan Bang Dika untuk mendemonstrasikan. Jadi setelah langkah-langkah dan kesimpulan tadi, kita akan mencoba mendemonstrasikan aplikasi yaitu Minimbo. Ini aplikasi sudah saya buatkan menjadi. Jadi ini tampilan UI UX-nya. Di headline kita ada nama aplikasi sendiri yaitu Minibo atau Smart Image Compressor. Dan di pojok kanan atas ini yaitu petanda kalau misal kita sudah atau belumnya mengupload gambar. Jika jika belum upload gambar maka ada tulisan belum ada gambar. Mungkin nanti kalau sudah ada gambar, gambar sudah ada. Di kiri ya ini gambar original dan di kanan yaitu gambar hasil kompresi. Di bawah ini yaitu level kompresi kita ada tiga yaitu ringan, seimbang, dan agresif. Kita langsung saja ke upload gambar. Kita akan mencobanya. Misal gambar ini pemain futsal Indonesia. Kita akan mengempreskan. Ini sedikit kepotong, nggak apa-apa lah. Kita coba yang ringan. Kemudian yang seimbang jadi 98 kb menjadi 85 kb. Kemudian yang agresif menjadi 69 kb. Kemudian kita akan coba ke foto lainnya. Kita upload gambar. Kita coba ubah. Mungkin foto saya pas kecil aja ya. Nah ini 1,6 MB. Kalau agresif jadi 38 kb ternyata guys. Keren sekali teman-teman. Yang kalau yang ringan 1,5 MB menjadi 105 kb. Dan yang seimbang 1,5 MB menjadi 54 kb. Di sini tidak ada perubahan visual ya teman-teman. Kita akan coba simpan hasil ke yang agresif. Langsung saja simpan hasil. Oke, save. Dan setelah mengkompres, kita akan mendapatkan pemberitahuan file asli 1,5 MB dan yang dikompres menjadi 38 KB dengan reduksi 97,6% dengan mode agresif. Kita langsung lihat aja hasilnya. Ini hasil kompresnya. Tidak ada perubahan visual. Kalau ini yang original, kita coba bandingkan. Tidak ada perubahan ya teman-teman. Jadi aplikasi kita ini hanya merubah file size gambar tanpa merubah visual. Mungkin kita akan coba membedah hasil codingannya ya teman-teman. Di sini codingan kita seperti ini. Menggunakan UI UX dominan warna hitam dan putih. Kita menggunakan part file seperti ikon tetap terbaca pas kita membuat aplikasinya. Jadi ini codingannya. Kemudian pada baris ini mau versi angka KB ke format yang mudah dibaca KB atau MB. Seperti ini codingan kita teman-teman. Kemudian di bawah ini ada top bar, ada judul aplikasi, ada body, area utama aplikasi, panel kiri yang tadi yang gambar original dan kanan menurut hasil kompresi.
Di bagian bawah itu pengaturan level kompresi yang tadi ada 3. Kemudian membuat tampilan placeholder kotak-kotak putus saat belum ada gambar. Jadi tadi kalau belum ada gambar ada tulisan belum ada gambar. Kalau udah ada, jadi muncul gambarnya. Mungkin itu aja demonstrasi dari kelompok kita. Maaf apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.